Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sonia ya? Iya, Sonia anaknya Pak Muslih? iya, Tetangga saya, Bang. Oh, tetangga. Ngapain? Ngapain soalnya sini? kabur Ya Allah, kabur. Kenapa kabur? Masa saya disuruh nikah sama ibu? Entar dulu. Kamu bukannya baru kelas 3 SMA? Iya. Disuruh nikah? Iya, Udah ada calonnya? udah dijodohin. Aku nggak mau. Yang dijodohinnya itu kamu udah kenal sebelumnya atau gimana? Belum. Kok saya belum kenal, tapi sudah dijodohin, disuruh nikah. Saya kan masih pengen sekolah, Pengen ah. sekolah, Mau kuliah kali pengen ya? apa lagi? Soalnya Masih mau kuliah pengen gitu kuliah. Iya, masih SMA, masa disuruh nikah. Bang, nih kasus ini banyak nggak? Apalagi kampung nih, kampung di kita nih. Itu emang batasan umur dalam Islam Kalau itu ada yang SD? untuk menikah? Iya. Jangankan SMA, SD aja udah dinikahin. Nah itu dan Islam gimana? Kamu juga mau tahu kan? Iya. Balik. Hitungannya adalah dewasa. Dewasa, Yang disebut dewasa itu adalah ketika sudah, maaf kalau perempuan sudah menstruasi, kalau laki-laki mimpi basah. Iya, iya. Ya. Terus yang kedua, sudah mendapatkan restu dari orang tuanya. Nah ini masih 3 SMA, Bukan kawin lari. udah balik dong. Udah. Ya. Restu orang tua. Nah, memang nih kadang-kadang pemahaman tentang dewasa ini seringkali orang itu punya persepsi cara pandang yang beda. Relatif juga ya. Iya. Padahal yang dimaksud dewasa itu bukan semata-mata dewasa secara biologis, Secara fisik doang. secara fisik aja, mental, ya kan? Kemudian yang ketiga juga adalah secara spiritual, siap iman, siap ilmu, siap fisik. Jangan hanya modal badan doang, badan bongsor. Ini nggak ada, iman nggak punya, ilmu nggak punya. Zaman Itu sekarang. bakal rusak rumah tangga kayak begitu. 6 SD udah menstruasi, Iya. udah balik berarti. Itu yang sifatnya fisik, dewasa Iya, iya, fisik. iya. Tapi kan ininya ilmu dan hati kan belum diisi, belum dewasa. Jadi secara batasan umur dalam angka gitu, kira-kira berapa tahun? Nggak bisa diukur juga ya. Begini, kalau kita mengacu kepada apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, kalau Rasulullah SAW, ya ma'syarus syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Perintahnya bukan ya ma'syarus syuyukh, wahai orang tua nikah, enggak. Wahai anak muda, menikahlah. Kalau belum sanggup, maka berpuasa. Jadi ada dua pilihan. Kalau si lakinya atau perempuannya belum siap, nahan diri. Kalau sudah nggak tahan juga, ya nikah. Ya karena soalnya kenyataan yang ada nih Bang nih, remaja-remaja sekarang tuh banyak sekali yang di luar nikah sudah melakukan hal-hal yang harusnya dilakukan nanti setelah nikah. Makanya diputuskan daripada berzina, udah deh kawin aja. Ya banyak yang gitu ya, benar nggak Tania? Nah, cuma kan kita juga harus mempertimbangkan dari aspek si anak yang bersangkutan. Yang mau dinikahkan bukan hanya orang tua. Ini mau nikah siapa? Yang mau nikah kan kamu, bukan orang tua. Iya kan? Terus kalau dijodohin boleh emang di dalam Islam? Begini, prinsipnya sebenarnya bagus. Karena mungkin beranggapan si orang tua ini, si anak belum dewasa. Takut-takut nanti dia pilih calon salah. Pilih. Gitu loh. Ya ya ya. Karena gini, Sonya mesti pahamin juga, ini mungkin orang tuanya nih, saya berhusnuzon aja nih sama orang tuanya Sonya. Jangan-jangan mereka berpikir, daripada nanti Sonya nyari sendiri, tiba-tiba dapatnya salah, mendingan saya yang cariin. Cuma mungkin caranya terlalu cepat, tidak dikomunikasikan dulu. Iya, masih SMA. Terus itu si cowoknya tuh anaknya siapa emang kenal? Anak temennya ibu. Anaknya ibu. Iya. Tapi ini emang zaman Siti Nurbaya kan punya hak juga ya. Iya, masih pengen sekolah. Iya. Yang enak itu dua-duanya. Keinginan orang tua apa, ya. Orang tua juga mesti nanya, Sonya maunya yang seperti apa. Jadi, Namanya kita jual sama beli mah di pasar kan harus Iya, ada tawar menawar. dikomunikasikan. Iya, Ya udah keinginan nggak bisa. kamu tadi katanya kamu pengen kuliah Pokoknya, dulu, pokoknya. pengen jadi wanita karir ya. Bilang ke orang tua di rumah. Ya bukan berarti apa sih menolak keinginan orang tua ya Bang ya. Terus sekarang gimana nih Bang? Ini kabur dari rumah mau Udah pulang? gini deh, istirahat di rumah saya aja dah. Ya, Hmm? di rumah ada istri saya. Oh gitu. Tahu kan rumah saya ntar tuh, tikungan kedua kiri, rumah yang Situ. kedua, ya, tikungan
rumah yang kedua di situ tuh, ya. Yang Bilang ada kandang kebunnya di sampingnya kan ya? mau ketemu ini istrinya Bang Reza, Ustadz Reza, ya masuk aja ke dalam, saya telepon dulu Telepon deh. aja dulu. Ya. Assalamualaikum. Diantar sama abang. Nih nanti ada yang mau datang ke rumah, namanya Sonya, mau diskusi mengenai masalah pernikahan, dari dijodohin sama orang tuanya. Ya udah ngobrol-ngobrol aja nanti, ya. Udah tahu sih tadi lokasinya udah dikasih tahu, tinggal ke sana, ya. Diterima ya. Yuk. Yaudah, Assalamualaikum ya, udah ya. Yuk, Assalamualaikum. Hati-hati Sonya di situ ya. Udah ya. Ya udah. Sok Ya, atuh. Pak Ustadz. Tahu kan ya Arif, tikungannya iya. ya. Di situ, di situ, di situ ya. Oh iya, iya. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sian anaknya. Ntar istri nggak cemburu tuh, datang itu curiga tuh, takutnya Hah? jadi istri kedua tuh gimana? Iya justru tuh kalau kita nemenin malah jadi fitnah. Tuh Iya, bener, Ustadz bener. jalan sama siapa tuh sama perempuan? Bang, mau nanya dong. Abang dulu nikah umur berapa? Pernikahan dini. Umur berapa? Tapi bukan kecelakaan. Itu masih netron. 22. 22. 22 tahun menikah. Istri umur berapa? Saat itu. Beda setahun lah. Istri 23 gitu. 21. Satu kirain. Istrinya dapat daun Tapi muda. Wajahnya wajah SMP. Wih, jadi 22 tahun menikah. Saya 32 tahun. Ya habis baru udah lulus kuliah. Kita kan kuliahnya diploma 2, Iya. langsung kerja. Ngapain lagi udah nikah langsung. Aduh enak banget, nikmat banget hidupnya. Tapi ngomongin perbedaan umur, yang ideal nih perbedaan umur dalam pernikahan antara laki-laki dan perempuan, antara suami dan istri itu berapa tahun? Yang ideal? Sebenarnya tidak ada ketentuan yang mengharuskan bedanya harus 10 tahun, 15 tahun, tidak. Ya. Prinsipnya siapapun yang menjadi jodoh kita, mau beda 10 tahun, mau sama atau lebih tua si istrinya, yang penting apa? Cara membangun pola hubungannya. Nih. Kalau misalnya nih, berarti ada 3 kemungkinan nih. Suami lebih tua dibandingkan istri. Itu Jauh banyak. misalnya. Iya, iya, Bang. Berarti ada kemungkinan suami itu harus mengambil pada posisi ngemong ke istri. Jangan terlalu mengharapkan terlalu banyak. Ya, ya, Ya. ya, ya. Jadi sifatnya kita harus lebih banyak menyayangi dia. Ya. Membina dan membentuk. Oke. Seperti yang terjadi pada Rasulullah dengan Aisyah. Ya, jauh banget. Itu kan bedanya jauh. Iya, iya. Itu satu. Kenapa? Rasulullah itu mempunyai kemampuan dalam membina dan mengembangkan Aisyah, dan kita buktikan dalam sejarah Aisyah setelah Rasulullah wafat, Aisyah itu banyak meriwayatkan hadis-hadis Tentang rumah tangga. tentang rumah tangga, bukan Iya. dari istri yang lain, tapi dari Aisyah, karena Aisyah punya kecerdasan yang luar Iya, biasa. iya, iya. Tapi beda dengan Khadijah. Nah, ada lagi Khadijah contohnya lebih tua dari Nabi. kalau lebih nggak tua salah dari ya. Nabi 15 tahun. Nabi 25. 40 dan 50. Nabi 25. 40 Khadijah, beda 15 tahun, berarti lebih tua. Dirubah sekarang posisinya. Posisi daripada si istri adalah ngemong suami. Sisi keibuannya, mother's life. Kata orang sono, Iya. keibuannya harus lebih menonjol dibandingkan dari sisi istrinya. Keistriannya jangan terlalu di. Kenapa? Pada saat itu memang Nabi membutuhkan suatu sosok figur yang tidak saja menjadi istri, tapi bisa menjadi pengayom. Oh iya, Terbukti waktu terima wahyu kan? aku mau ngomong itu pas 40 tahun kan dia sampai Dia gemetar. Akhirnya Siti Khadijah, Zamiluni iya. selimuti aku, akhirnya diselimuti. Kalau istrinya misal ya saat Sama. itu sama atau lebih muda, ikutan panik mungkin, Nah. mungkin ya. Itu yang kedua. Yang ketiga kalau seimbang. Seimbang. Beda, nggak beda malah, hampir sama usianya sama-sama. Jadi misalnya 20 21 22 lah gitulah. itu beda Contoh beda kasus tahun. aja, Ya, contoh contoh kasus, oke. ya, ya. Beda setahun atau sama gitu kan. Iya, iya. Itu diskusi. Saya tidak bisa langsung memberikan instruksi kepada istri harus begini, harus begitu. Kalau mungkin bedanya 10-15 tahun masih bisa. Tapi karena beda usianya nggak terlalu jauh, saya harus menghargai dong. Karena usia dia dengan saya tidak jauh berbeda. Neng, bisa nggak tolongin abang ambilin ini? Nah, gitu. Bahasanya begitu. Tidak. Tolong dong. Udah bersihin belum sepatu? Belum, mobil udah bersihin? Nggak begitu. Membantu kali. Nggak, Iya, iya. bukan begitu. Iya, iya. Dia harus lebih banyak apresiasi, menghargai. Iya. Tapi walaupun begitu umur memang tidak bisa menjadi jaminan ya. Nggak. Ada yang lebih muda tapi lebih Ada dewasa. yang lebih dewasa, ada yang udah tua masih childish, kekanak-kanakan Iya, iya, iya. gitu kan. Lebih kanak-kanak dibanding anaknya. Tapi emang kadang-kadang orang tuh berpikir Susah mengenai ada pernikahan kadang-kadang. itu pernikahan katanya cuma di resepsinya aja diperhatikan. Pernikahan selanjutnya kurang perhatikan. Nah, ngomongin soal resepsi nih. Resepsi dalam pernikahan dalam sebuah pesta pernikahan itu
Itu namanya walimatul urs. Walimatul urs itu seperti apa ya? Gini Van, urutannya tuh ada 4. Satu, ta'aruf. Ta'aruf, Ya. kenalan. Ta'aruf maka tafahum ya. Jadi kalau udah ta'aruf maka dia akan paham. Ya. Harus kenalan. Ya. Ya. Cuma kata tidak boleh kita berdoa dengan bukan mahram, maka harus ada pihak ketiga. Jadi nggak ada istilah pacaran dalam Islam. Ta'aruf maka tafaham, tafaham maka tak kenal. Tafahum. Kenal sayang. Tafahum bukan tafahum. Ya, udah kenal. Baru khitbah. Lamaran. Lamar. Dari pihak laki langsung melamar ke pihak wanita. Apakah diperkenankan saya ini memilih putri bapak sebagai calon istri saya? Nah, kalau masih gadis, jawabannya itu kita tanya langsung sama orang tuanya. Kalau masih Ya kan? udah janda, Nah, kau masih gadis atau sudah janda? janda dia bisa ngambil keputusan sendiri ya atau tidaknya. Oh, gitu? Kan? Dia punya otoritas. Gitu Kalau kan? janda boleh memutuskan iya atau enggak? Ya, kalau Oh. masih gadis kan harus ada pertimbangan orang tuanya Ya, juga ya, ya. gimana udah dirembukan gitu Sudah kan. hitbah? Akad. Oke, misalnya diterima akad nikah, Akad. ijab kabul. Ya kan? Hmm. Ada 2 mempelai laki-laki, mempelai perempuan, ada Saksi, saksi, 2 wali ada nikah. wali nikah, ada mas kawin, jangan lupa mahar. Oh, iya. Baru kemudian ijab kabul. Iya, tadi aku tertarik dengan tentang mas kawin dan mahar. Soalnya kan beraneka ragam, ada yang seperangkat alat sholat, ada harus duit, ada. Tapi bah pinjam teleponnya nggak. Ini kepikiran. Orang tuanya Sonia ntar nyari-nyari. Boleh pinjam? Nggak bawa. Pulsa aja cukup. Allah, abang. Gitu aja. Ntar ya bang ya, pinjam ya, bentar. Kasihan Pak Muslim ini udah Iya, tetangga jangan dengan nanti saya lama. nyasar lagi. Iya bentar. Assalamualaikum, Pak Muslim ini Irfan. Iya, ini tadi saya ketemu dengan Sonia. Oh lagi nyariin. Iya ya. Insya Allah Pak Muslim Beres, tadi Irfan. udah ngobrol. Sekarang Punya- lagi di punya rumahnya Ustadz. itu Ustadz Reza. Ya. Gini aja. Nanti abis ini saya mampir ke situ. Saya ceritakan semuanya. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Pan. Apa? Udah masuk. Ini yang di SMS baru nyampe ini. Dari siapa? Istri. Apa Udah nyampe, soalnya lagi ngobrol. Diskusi. Oh alhamdulillah. Rame, Deg-degan. diskusinya rame. Takutnya malah Alhamdulillah. curiga. Tapi kan udah istrinya janjian sama soleha Pak Musli banget. kan ada tadi aman. Oh iya alhamdulillah. Ngomongin soal itu tadi. Sebelum mas kawin tentang resepsi dulu. Resepsi dalam Islam itu boleh Ya kan tadi atau taruh, taruh, Khitbah. akad. udah akad walimah, pesta. Padat jadi ya? Ya pesta itu kan fungsinya supaya kita mengumumkan dong. Coba nanti misalnya udah nikah, gandengan sama perempuan. Wah, Irfan, Jadi bawa, fitnah. bawa perempuan siapa tuh gitu? Iya. Nggak ketahuan kapan pestanya. Oh jadi tujuan pesta pengumuman. itu. Nih istri gue nih yang udah resmi nih. Hmm. Kenalin sama tetangga. Oh kalau saya sih kemarin di infotainment semuanya tahu seluruh Indonesia. Tapi kalau gitu jadi tapi jangan berlebihan mungkin pestanya ya. Ya, Seperti apa? gitu? sebaiknya diajaklah anak-anak yatim, ya orang-orang fakir miskin. Kalau orang kaya biasa makan enak. Mhm. Justru yang fukoro masakin itu kita undang supaya berkah. Gimana caranya? Ya jangan pakai copang camping. Kita modalin beliin baju koko sama busana muslimah. Datang semua. Didoakan. Doa. Nah, itulah doa yang luar biasa dari mereka itu insya Allah. Iya. Jangan lupa ulama ya. Tokoh-tokoh masyarakat kita undang, di samping juga sahabat-sahabat dan kolega kita Betul. nanti kita undang juga. Pakai MC yang bagus. Tampilkan hiburan yang islami. Iya, ya. betul, Jangan betul. lupa ada bacaan Quran biar kita ingat ayat tentang pernikahan segala Iya. macam gitu. Jangan berlebihan yang jelas ya. Ya. Kalau mas kawin boleh berlebihan nggak? Mas Karena kan kawin diumumin kan dengan mas kawin apalah gitu. di zaman Nabi bahkan dengan cincin besi sekalipun boleh. Sah. Oh iya, ngutang aja boleh. Masa Tapi habis nikah bayar utangnya. Enak main dibayar ngutang. ngutang gitu. Ada yang saya pernah saksikan teman saya nikah. Maharnya apa? Hafalan Quran karena dia hafiz Quran. Ya udah ditanya sama wali nikah, kamu apa hafalannya? Ya udah An-Naba, surat An-Naba, dibaca An-Naba selesai sah. Hafalan nikah, hafalan Quran ini. Tapi sekarang pada Mas kayaknya kawin. kayak sedikit formalitas gitu. Jadi mas kawin seperangkat alat sholat cuma isinya mukena, sejadah, sama Quran. Ya itu itu- sebenarnya kan pesannya supaya yang mendapatkan itu pihak istri ya. Rajin baca Quran, rajin sholat. Harusnya. Ya, harusnya. Harusnya kok seperangkat alat sholat harus sama masjid-masjidnya di dalam ya. Harusnya ya. Tapi itu makanya tidak hanya sekedar formalitas dengan mukena dan sejadah, tapi dia harus mengajarkan keislaman di situ juga Makanya ya. nanti kalau acara datang acara pernikahan, resepsi, tidak ada
bingkisan kado yang paling istimewa untuk kedua mempelai kecuali ucapan doa barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Gitu. Subhanallah. Tapi ngomong-ngomong, Bang, saya pernah menghadiri sebuah pernikahan ternyata itu beda agama. Lakinya apa perempuan? Laki perempuannya muslim. Oh, perempuannya lakinya muslim, non lakinya muslim. Itu gimana ya? Hukum fikihnya tegas. Para ulama sepakat tidak ada perbedaan pendapat kalau yang perempuannya muslim, suaminya non muslim, haram. Haram. Tidak ada keraguan. Jadi, Tapi Dia kalau berzina sebaliknya, dia kalau gitu tuh. iya. Kalau sebaliknya, suaminya muslim, istrinya non muslim, masih dibolehkan. Karena ada kemungkinan si kepala rumah tangga nih suami itu untuk ngajak ke jalan Kalau jalan. sampai beranak pinak tuh tetap beda agama? Yang mana yang tadi? Yang cowoknya muslim, ceweknya non muslim. Ya tetap si suami punya hak dong untuk otoritas mendidik anak-anaknya dengan cara yang baik. Gitu. Kalau kawin siri gimana? Kawin siri hukum kawin siri. Ini udah kayak berondong. Iya. Bertanya udah kayak berondong peluru aja. Habis ini Tadi saya habis olahraga capek banget nih. Pijetin dulu. kawin Pan. sirinya gimana Ntar perjawaban? nih lemesin. Ya Allah. Leher dulu. Ya udah. Tapi dijawab bentar ya kawin Iya siri. ya. gampang. Lemesin dulu nih. Nih. Abang ini, Bakat juga Van. ya ini sering nimba air gitu ya. Keras banget, Bang. Bukan apa-apa. Kita kan suami teladan kita. Bantuin istri loh. Alah. Jangan ibu rumah tangga dong. Bapak rumah tangga juga. Jangan Udah. mengalihkan topik ya. Tadi saya tanya Oh, iya, tentang iya. kawin Iya, siri. Udah janji. Ya, kawin siri gimana? Iya, thank Ini you. Kak, sambil pijitin Iya, ini. iya. Kawin siri. Banyak banget tuh sekarang. Apa-apa kawin siri, apa-apa kawin siri. Udah kok disaksi nama ustadznya. Itu suratnya mana? Nggak ada, kita kawin siri gitu. Hamil. Hamil dulu ada. Enggak, kita kawin siri dulu gitu. Siri kan itu artinya rahasia, nikah rahasia. Secara Islam sah. Selama yang tadi yang kita sebutin tadi ada mempelai laki, mempelai perempuan, ada wali nikah, ada ijab kabul, ada mas kawin, sah. Ya. Tapi kan kita bukan hanya sebagai muslim. Kita juga kan warga negara Indonesia. Ya. Kita tinggal di suatu negara. Berarti negara punya aturan. Ya. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ya. Taat pada Allah, Rasul dan pemimpin di antara Betul. kalian. Berarti kan mesti kita taati, pemerintah punya aturan. Hmm. Nah, aturannya harus dicatat di KUA. Nah, Nah, kalau siri menurut hukum pemerintah tidak benar. menurut pemerintah, kalau menurut Tidak. agama, Menurut agama sah, tapi menurut pemerintahan tidak sah. Jangan lupa, Wan, kita kan sebagai orang Islam harus dua. Hablum minallah dan hablum minanas. Jadi- Hubungan kepada Allah harus bagus, hubungan pada sama manusia juga harus bagus. jadi ya itu ya. Walaupun Dua-duanya. secara agama sah, ya mbok iya untuk tidak Iya. menimbulkan fitnah. Karena sekarang jadi senjata sih, Bang. Apa-apa kita udah kawin siri. Kata dia Nah, nanti gitu. ini juga dampaknya banyak. Misalnya akte nikah, Ya. terus hubungannya nanti dengan akte kelahiran, bikin KTP. Iya. Kan nanti ditanya mau bikin paspor, Harus ada mana itu. surat Surat nikah, nikahnya kartu mana? keluarga dan Nah. lain-lain. Terus Mau nanti pergi ke luar negeri, mau pergi haji. Anglumin dari kalau misal bercerai juga nggak ada kekuatan Iya. hukum bagi Nah, si perempuan, kasihan dari pihak apalagi perempuan. Iya. Dia tidak berdaya, kasihan kan. Nah, tapi kalau dia punya hukum yang sah dari pemerintah, bisa dimajukan ke pengadilan. Jadi ada suratnya. Hmm. Iya. Oleh Dan- pemerintah dia nggak legal, tapi dalam Islam legal. Tapi oleh pemerintah dianggap tidak legal. Waduh, ya udah berarti disarankan kalau itu ya dicatat juga di catatan sipil ya. Kalau nggak Kalau ada nggak yang mau, Hah? jangan jadi warga negara Indonesia. Tuh kan, ya berarti. Gitu. Ya udah berarti sekarang jangan sok dikit-dikit kawin siri ya. Ya, hablum minallah, hablum minanas. Belum Allah, belum minanas. Minanas. Catat secara agama, dicatat juga secara pemerintahan. Pemerintahan. Alhamdulillah, akhirnya aku tahu sekarang ya. Nih, kita Semuanya jelas. saya mau ini nengok gimana soalnya masih ada nggak tuh di Oh rumah iya, tuh iya, nanti saya juga dicek. janji ke Pak Musli. Pak Muslinya tadi kasihan udah Kenapa? kayaknya udah nangis. Makanya Ada suara kelamaan. istrinya nangis juga. Kelamaan nanti. Yaudah, salam ya kalau gitu ya. Ya, Assalamualaikum. ya, ya, ya. Saya kesini juga.